Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semangat, antusias, terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Karena pesan Tuhan demi pesan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Akar kita itu udah jauh ke dalam sampai pada sumbernya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah jangan meremehkan perkara yang dianggap kecil. Diambil dari Yosua 7 ayat yang ketiga. Ya, saya mau membacakannya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit sekali. Jadi pesan Tuhan adalah jangan meremehkan perkara yang dianggap kecil. Kalau Ibu Bapak mengikuti pesan ini, jadi penekanan dari inti dari pesan ini adalah sebuah peringatan. Namanya sebuah peringatan itu artinya ada yang harus kita perhatikan. Wanti-wanti ya. Karena namanya sebuah peringatan itu artinya dia itu punya kandungan penting. Seperti misalkan seorang orang tua kasih tahu pada anaknya, wanti-wanti. Ingat-ingat ya, ini penting. Supaya kamu jangan begini, jangan mengalami hal-hal apa lagi. Nah, pesan Tuhan ini juga sebagai sebuah peringatan untuk kita itu hati-hati terhadap hal-hal yang sepertinya kita enggak anggap penting. Padahal itu sebuah hal yang penting. Jadi kita taruh sebuah perhatian penting pada pesan Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari yang namanya kejatuhan. Dijauhkan dari yang namanya kerugian. Dijauhkan dari yang namanya kekalahan. Satu kali saya melakukan sebuah kesalahan. Dan akhirnya anak-anak itu marah. Saya pikir, aduh, kok kesalahan seperti kayak gini anak-anak bisa sampai marah gitu ya. Dan saya akhirnya teringat dengan sebuah peribahasa. Sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi semua sepertinya apa yang saya sudah lakukan karena kesalahan sedikit gitu ya. Semua perjuangan saya itu luntur semua. Semua kebaikan saya di hadapan anak-anak itu luntur semua. Anak-anak itu marah. Jadi saya menyimpulkan, oh dengan kesalahan yang sangat kecil ini artinya apa? Artinya saya harus hati-hati dengan hal yang kecil. Bahayanya hal yang kecil kalau tidak diperhatikan. Dan saya mulai memperhatikan, oh sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, ternyata ada mata-mata yang memperhatikan hal-hal yang kecil, yang dampaknya bisa begitu besar. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar kembali dari kehidupan bangsa Israel yang mengalami kekalahan karena meremehkan hal yang kecil, merendahkan hal yang kecil. Yaitu ketika mereka berhadapan dengan kota Ai. Kota Ai ketika diincar oleh mereka, oh kotanya kecil sih, gak ada apa-apa, penduduknya cuma sedikit. Beda dengan Yeriko yang kotanya besar, berkubu kuat. Oh kalau Ai ya gak ada kelihatan tuh potensi-potensi mereka itu punya kekuatan yang dahsyat. Oh jangan salah Ibu Bapak.
ketika bangsa Israel meremehkan hal-hal yang kecil, bangsa Israel dibuat kocar-kacir. Mereka dilumpuhkan oleh sesuatu yang mereka anggap kecil. Begitu juga dengan seluruh dunia, Ibu Bapak. Kita diobrak-abrik, dibuat lumpuh dengan yang namanya virus corona. Virus yang hanya kecil. Ukurannya hanya 0,1 mikron. Hanya kecil sekali. Tetapi dia tidak kecil. Di dalamnya dia punya potensi yang besar. Dia punya potensi untuk apa? Untuk membunuh. Bahkan jutaan orang-orang terbunuh. Karena virusnya dianggap kecil. Akhirnya seluruh mata dunia memperhatikan. Mulai meneliti. Ada apa sih dengan virus corona ini? Mereka mulai perhatikan. Nah, jadi hal yang sepertinya kita anggap kecil. Enggak lah. Enggak apa-apa gitu. Tetapi bagi Tuhan itu merupakan sebuah hal yang besar. Mungkin bagi Tuhan itu enggak kecil tetapi besar menurut kita. Nah, di sini perbedaan sebuah cara pandang yang kalau Bapak Gembala bilang harus dirapihkan. Cara pandang yang mau kita selaraskan kembali. Supaya apa yang kata Tuhan penting, kita pun mengiyakan. Wow, itu penting. Jangan sampai ada perbedaan cara pandang. Kenapa Ibu Bapak? Cara pandang akan menentukan kalah atau menangnya orang-orang percaya. Betul. Kita lihat pada awal penciptaan manusia, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka mengalami namanya kekalahan. Kekalahan karena perbedaan cara pandang mereka. Dari cara pandang akan menentukan orang percaya itu akan mengalami kekalahan atau tidak. Pertama kali Tuhan bilang pada Adam dan Hawa ketika dia tempatkan, semua buah di taman ini boleh kamu makan bebas. Tetapi satu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Nah, ketika mereka memiliki sebuah cara pandang yang berbeda, cara pandangnya tuh salah terhadap Tuhan dan terhadap dirinya, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, dari sinilah Ibu Bapak, kita harus melihat, kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata hati saya supaya saya melihat seperti ketika Tuhan melihat. Melihat pentingnya ketika Tuhan berkata penting, saya melihat, ya itu penting. Nah, kemarin kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita mau terus menyelaraskan karena hal ini yang sangat akan menentukan kekalahan, kemenangan atau kekalahan orang-orang percaya. Satu hal yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama adalah ketika hal yang pertama adalah seringkali orang-orang percaya itu mengukur kemenangan itu dari besar atau kecilnya masalah. Tetapi bagi Tuhan bukan itu. Nah, saya mau melanjutkan ya Ibu Bapak. Kita itu seringkali mengukur berat, ringannya masalah yang dihadapi itu dengan pandangan mata jasmani. Diambil dari Yosua 7 ayat yang ketiga ya. Yosua 7 ayat yang ketiga. Ayat yang sama yang tadi ya. Ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah, Ibu Bapak, ini adalah sebuah ayat ya yang menunjukkan bahwa
para pengintai itu sudah melakukan survei. Ya, jadi ketika bangsa Israel harus menggempur kota Ai, maka Yosua mengutus beberapa orang ke Ai. Dan hasil laporannya mereka datang kepada Yosua. Pak, lapor nih Pak. Kota Ai itu kecil, cecil, gampang lah. Penduduknya enggak banyak. Cukup utus 2.000 atau 3.000. Enggak usah banyak-banyak. Karena hasil survei menunjukkan bahwa apa yang sudah kami lakukan itu pastilah kita akan mengalami kemenangan. Oh, kata Joshua, begitu ya. Baik, kalau begitu, kalau kau yakin dengan surveimu, ayo berangkat. Berangkatlah bangsa Israel menyerbu kota Ai. Namun apa yang terjadi Ibu Bapak ketika bangsa Israel menyerbu kota Ai? Tidak seperti ketika mereka menyerbu Yeriko. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Bangsa Israel kocar kacir. Mereka dibuat tidak berdaya. Bahkan dikatakan bahwa 36 orang Israel itu ditewaskan. Artinya apa? 36 itu bukan 36 orang biasa. Ini sebuah kekalahan besar. Ketika apa? Ketika bangsa Israel mengalami kekalahan, hal-hal yang lain selain mereka mengingkari perjanjian karena mereka tidak setia dengan mengambil barang rampasan. Satu hal yang mereka lakukan ketika mereka mengalami kekalahan, karena apa? Karena mereka melihat besar kecil sebuah masalah dihadapi dengan pandangan mata jasmani. Ini sebuah yang sangat berbahaya sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, seharusnya sudah memakai cara-cara yang dari surga. Betul kita tinggal di dunia ini. Betul kita masih ada tubuh dan darah. Tetapi kita harus pakai dengan cara apa? Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut. Pakai cara-cara tersebut. Mungkin kita beralasan, ya karena kita kan masih punya darah dan daging. Betul kita punya darah dan daging. Tapi kita punya Roh Kudus. Kita punya pengurapan. Kita dimampukan untuk melakukan, untuk menerapkan cara pandang yang benar. Jadi ada cara pandang yang seharusnya orang-orang percaya dan ada cara pandang yang tidak tepat. Nah, ini yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kita memiliki cara pandang seperti yang Tuhan mau ketika kita melihat, oh ternyata ini bagi Tuhan itu hal yang penting Ibu Bapak. Nah, dari sini ketika kita tahu gitu ya, bangsa Israel menganggap bahwa mereka mematok untuk berhadapan dengan Ai, dengan dasarnya itu adalah sebuah pengamatan, sebuah survei. Apakah survei salah? Oh enggak. Tidak salah mereka melakukan survei. Tetapi di mana Tuhannya? Di mana rasa hormatnya? Nah, titik ini yang Tuhan tidak melihat. Di titik ini Tuhan tidak melihat bagaimana bangsa Israel hormat mengakui keberadaan Dia. Dia sama sekali hanya mengandalkan berjalan bertempur, mengandalkan pandangan matanya. Hanya mengandalkan surveinya, hanya mengandalkan apa yang hanya berdasarkan kekuatan manusia saja. Itu sebabnya terjadi kekalahan. Nah, Ibu Bapak, sering kita ngalami yang namanya kekalahan. Entah mungkin itu
ketika orang percaya diperhadapkan dengan sakit penyakit. Wah, secara fakta, aduh, sudah tidak berdaya. Mana mungkin disembuhkan lagi? Vonis dari dokter sudah begitu parahnya. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan mata melihat. Udah enggak mungkin. Penyakitnya sudah parah sekali, sudah tidak bisa ada yang menolong. Atau mungkin diperhadapkan dengan rumah tangga yang sudah amburadul, enggak mungkin. Lihat aja. Suaminya enggak bertanggung jawab, lihat aja. Perusahaannya sudah kolab, lihat aja. Anak-anaknya sudah berantakan. Sepertinya enggak ada sebuah pengharapan lagi. Karena apa? Karena patokan, ukurannya adalah pandangan mata jasmani. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, beda sekali ibu bapak dengan ketika Tuhan memandang sebuah masalah. Dia enggak lihat, wah ini parah, wah ini masalah besar. Oh enggak. Ketika kita mungkin berdoa pada Tuhan, sepertinya orang bilang, ngapain doa-doa lagi? Doa-doa. Yang penting mah kerja terus, kerja keras. Oh enggak ibu bapak. Doa adalah kita bekerja. Doa kita bekerja di dalam roh. Jadi ada cara pandang yang mau kita luruskan. Mungkin ketika kita juga tahu gitu ya, ada doa di hari Sabtu. Mungkin orang berpikir, doa lagi. Ngapain doa lagi? Oh saya emang gak bisa berdoa, doa itu hanya buat orang-orang yang bisa berkata-kata indah. Oh bukan ibu bapak, doa bukan ajang kita mau pamer. Tetapi doa adalah sebuah pencarian, kita mau dekat kepada Tuhan. Nah ibu bapak, kita mau kembali lagi kepada Yosua. Jadi pertama kali ketika Joshua mengalami kekalahan. Banyak ribuan dari bangsa Israel kalah. Hal pertama yang Yosua lakukan adalah apa? Ketika Yosua mengalami kekalahan, yang Yosua lakukan adalah dia datang kembali kepada Tuhan. Hal yang kecil, dia kembalikan respon dari bangsa ini. Ya, dia kembalikan rasa hormat yang tadinya diabaikan, dia kembalikan lagi pada posisinya. Sehingga apa? Joshua mengambil sebuah tindakan. Oh, ternyata hal ini yang Tuhan inginkan. Bukan berdasarkan pada pengamatan, bukan berdasarkan pada survei-survei lagi yang harus dilakukan. Tetapi pengandalan dia. Yang Joshua lakukan adalah dikembalikan kembali. Pengakuan keberadaan bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan itu ada. Harus dihargai kehadirannya. Nah ini yang dianggap gak perlu. Jadi yang Yosua lakukan bukan dia mengubah strategi perangnya, oh enggak. Dia bukan memikirkan gimana caranya ya untuk membalaskan dendam. Oh enggak. Tetapi yang Yosua lakukan adalah dia datang bertanya kembali kepada Tuhan. Yosua 7 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Yosua 7 ayat yang ke-6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ini tindakan-tindakan yang Yosua lakukan. Dia kembalikan hal yang dianggap tidak penting. Yang dilakukan Yosua adalah dia koyakkan jubahnya. Pertama dia koyakkan jubahnya, dia robek jubahnya. Dan kemudian Yosua datang, dia merendahkan diri, dia sadar bahwa semua keangkuhan,
Kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang Yosua lakukan adalah dia menaburkan debu di atas kepalanya. Ini sebuah tanda rasa kabung. Yosua bertobat. Ada sebuah pertobatan yang dilakukan. Dia berbalik dari caranya yang salah. Kembali dari yang dianggap tidak penting menjadi hal yang penting. Kembali mengembalikan bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Melibatkan Tuhan. Sehingga apa? Bagi bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki cara pandang seperti demikian, yang penting bagi Tuhan kita lakukan. Saya percaya sekali setiap kita akan dibawa masuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.